Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di NBS, ini New Bookstore milik UMM. Kebetulan ada tempat podcast seperti ini dan saya manfaatkan ini sambil memperkenalkan buku-buku yang ada di sini ya. Di sini lengkap sekali, mulai dari buku agama, buku kesehatan, teknologi. Nah, kebetulan saya tadi lihat ada buku-buku agama dan psikologi Islam misalkan. Ini ada seni sederhana menaklukkan negative vibes ya, negative thinking. Kemudian ini ada remaja dan perilaku berisiko di era digital. Ini penting sekali ya. Kemudian ada perang dalam diri manusia yang oleh Rasulullah dikatakan bahwa perang yang paling berat itu adalah melawan hawa nafsu di dalam diri manusia. Terus kemudian ada buku lagi ini meditation ya, meditasi untuk menghilangkan stres itu. Saya kira di era digitalisasi ini, jadi era komunikasi ya yang begitu luar biasa dengan adanya internet dan media sosial itu, kehidupan manusia berubah. Sekarang ini terutama di perkotaan ya, walaupun begitu di desa juga masih sudah ada orang-orang yang tidak bisa memanage stresnya. Jadi tidak tenang, hidupnya gelisah, macam-macam. Nah, saya punya tip-tip tertentu ya. Jangan dikira manula ini ya orang-orang yang sudah sepuh itu bebas dari stres. Justru kadang-kadang justru banyak ya mengalami stres ya. Banyak yang mengalami stres berat bahkan ya. Ada yang saya punya kerabat itu orang tuanya sudah ingin meninggal aja. Jadi dia sudah tidak tahan hidup karena sakit ya. Jadi karena tidak tahan sakitnya dia itu, kena diabetes, dia macam-macam. Akhirnya dia merasa tidak berguna hidupnya di dunia ini dan ingin segera ke surga aja gitu ya. Jadi itu antara lain penyebab-penyebab stres. Nah, oleh karena itu kali ini saya akan memberikan wawasan tentang bagaimana memanage stres ya di konten YouTube saya yang sebelum ini sudah ada bagaimana caranya memanage stres yang sederhana, tetapi saya akan memberikan yang lebih detail tentang ini. Kita ketahui bahwa di dunia modern ini ada banyak hal yang menyebabkan kita seperti mendapat tekanan hidup begitu. Kalau saya sih sekarang ini sudah retired ya, sudah pensiun. Saya tidak terlalu banyak mikirin pekerjaan, tapi ada banyak teman-teman di sana ya, bahkan masih anak-anak, masih siswa atau mahasiswa, dia dapat tekanan hidup yang luar biasa, harus bersaing dengan kakaknya dan sebagainya, harus bersaing dengan teman sekelas dan sebagainya. Itu akhirnya tekanan hidupnya tinggi sekali. Nah, kalau saya itu sederhana sekali ya. Saya ini setiap pagi sambil olahraga ya, sambil keliling perumahan saya itu biasanya apa yang disebut dengan stretching ya. Stretching bukan stressing, stretching. Jadi mengendurkan semua otot-otot ini dan menghirup udara yang banyak. Bahkan saya pernah ikut olahraga dulu supaya kita bisa mengatur napas yang bagus. Jadi menyedot napas itu sangat dalam sehingga kita masukkan ke perut ini dan kemudian kita keluarkan melalui mulut itu dulu ya, pernah, dan sampai sekarang saya lakukan itu karena apa, itu bagus ya. Jadi sebenarnya cara-cara seperti yoga itu bagus sekali. Kebetulan saya tidak melakukan yoga yang berat ya, saya yoga yang ringan, pernapasan itu tadi. Kadang-kadang saya di taman duduk, saya punya plastik untuk duduk supaya rileks gitu ya. Itu seringkali stretching namanya ya, jadi itu bahasa Inggrisnya. Jadi mengendorkan semua otot-otot ini. Tetapi ada juga sebenarnya kalau di dalam agama Islam itu bagaimana menghindari stres, itu sebenarnya mudah. Ya berwudu aja udah hilang itu ya. Kalau masih berwudu udah hilang, pakai sholat. Kalau sholat masih tidak hilang, pakai ngaji ya, baca Al-Quran. Saya kira itu cara-cara yang bagus di dalam agama Islam. Bahkan orang-orang Barat sekarang pada ke timur, pada ke Indonesia ya, ke India, pernah kan dengar bahwa ada
satu film yang berasal dari novel itu ya. Jadi Eat, Pray, and Love itu perjalanan seorang janda muda yang kaya raya diceraikan oleh suaminya ya di Amerika, kemudian pergi ke Italia, kemudian ke India, dan akhirnya dia ada di Bali, dan di Bali itulah mendapatkan guru spiritual. Ya, jadi sekarang guru spiritual itu di Bali banyak. Dan tempat-tempat seperti itu, retreat ya, tempat retreat, ada yang disebut sanctuary, itu ada banyak sekali. Saya punya teman dari Eropa yang kemudian tidak tahan dia kehidupan di Eropa yang sangat on time ya, sesuai dengan schedule, ini tidak tahan juga. Karena di Indonesia ini mungkin hampir di semua negara di dunia timur ya, itu kita lebih rileks ya, tidak begitu tekan oleh pekerjaan-pekerjaan yang harus selesai hari ini atau seminggu harus selesai dan sebagainya. Ini benar-benar kita hindari di sini. Seringkali banyak orang Indonesia itu sangat rileks hidupnya ya, pagi ngopi, malam ngobrol ya, walaupun ini juga tidak terlalu baik karena bagi yang pekerja seharusnya harus on time. Jadi orang, coba saya pernah di Amerika 2 tahun dan di Australia dan juga di Eropa, di Cina juga pernah 2 kali ke sana. Saya lihat pagi-pagi itu orang tergesa-gesa ya mengejar kendaraan umum ke stasiun, ke terminal bis. Itu cepat sekali kalau jalan. Kenapa? Karena harus on time. Kalau di Indonesia kan alon-alon asal kelakon. Ini kan menarik itu. Nah, oleh karena itu menurut saya bagaimana kita sebenarnya memanage stres itu mudah sekali sebenarnya ya. Jadi kita harus memahami diri kita sendiri dulu, kemudian baru nanti gimana ya menurut model seperti saya ini ya rileks saja ya. Sholat malam oke, kadang-kadang supaya rileks gitu ya, supaya kita sadar bahwa kita mau kemana dan mengosongkan pikiran-pikiran yang negatif. Seperti dalam buku tadi kan ada bagaimana menghindari negative thinking ya, supaya kita tidak selalu ketakutan gitu. Jadi kadang-kadang ada banyak orang yang ketakutan akan hidupnya ya. Saya ini nanti ikut siapa? Sekarang ini kan keluarga itu berubah begitu drastis ya. Kalau dulu kan orang-orang di desa itu, ayah saya itu merasa aman karena apa? Nanti toh kalau tua itu ada anaknya yang akan memelihara ya, menjaga kesehatannya ya, kemudian memberikan kebutuhan-kebutuhan yang kadang-kadang kalau tidak bisa jalan pasti ada yang mengurus, yaitu anaknya atau cucunya atau mungkin kemenakannya. Tapi sekarang ini kan tidak bisa diandalkan seperti itu ya. Kalau di panti jompo ya ini itu kadang-kadang banyak yang masih takut ya, jadi dikira di sana itu apa ya, kehidupan susah gitu, padahal enggak. Kalau kita menyadari sekarang di zaman modern jangan terlalu mengandalkan keluarga lah ya. Anak-anak kita ini kita harus siap bahwa anak-anak kita tidak sama dengan kita. Kalau angkatan saya ini masih sangat peduli dengan orang tua ya, sangat peduli ya. Saya pernah merawat ibu mertua saya itu sampai lebih dari 10 tahun dan alhamdulillah bisa sehat sampai itu, walaupun dia sudah kena stroke dan darah tinggi, tapi alhamdulillah sehat ya, itu. Nah, oleh karena itu hal-hal begini itu ya jangan sampai kita membuat kita stres, kita ketakutan. Kalau sudah umur 60 tahun ke atas, wah ini nanti ikut siapa ya itu. Padahal menurut saya enjoy aja. Kalau saya tidak peduli, saya masa bodoh besok ikut siapa. Saya siap kalau masuk panti jompo, misalkan kalau anak-anak saya tidak peduli dengan saya, itu udah biasa sekali. Karena saya melihat itu waktu tahun 1985-87 di Amerika, ada banyak orang tua yang begitu happy ya, enjoy hidup sendiri di rumah, kemana-mana naik transportasi umum. Itu mereka begitu enjoy ya, kumpul dengan teman-temannya di park itu, di di taman-taman itu, di sana saya lihat enjoy sekali. Ketika saya di Italia juga saya lihat di taman-taman itu ada banyak orang tua yang sangat enjoy ya, dengan anjingnya kadang-kadang ya, temannya anjingnya gitu ya. Ada mungkin kalau saya itu kucing yang selalu menemani saya kalau di rumah, kalau pas istri keluar.
ada kucing itu ya, kebetulan ada burung juga. Itu menghindari stres itu. Jadi hobi itu menghindari stres. Ya, saya misalkan punya hobi tanam, ya, menanam pisang, menanam buah-buahan, pepaya dan sebagainya, sayuran juga. Saya menanam nanas, itu menjadi healing ya, supaya kita merasa sehat begitu, karena menunggu panen itu dan melihat tumbuhan kita menjadi subur itu senangnya bukan main, itu bukan hanya karena hasilnya berapa sih, tidak banyak sebenarnya. Saya misalkan membuat pupuk sendiri, saya bukan orang pertanian ya, tapi saya membuat pupuk sendiri ya, yang disebut pupuk cair itu. Jadi pupuk cair itu dari sampah dapur, kemudian saya kasih telur, saya kasih vetsin itu ya, kemudian saya kasih pupuk-pupuk kimia sedikit NPK itu, dan saya kasih glukosa ya, itu yang dari tebu itu ya. Jadi itu namanya, saya lupa namanya, jadi yang ampas tebu itu bagus, tetes namanya itu kalau tidak salah ya, tetes ya. Jadi saya campur itu dan memang sangat menyenangkan ya. Itu saya punya tanaman pisang itu cepat sekali, dulu dikasih teman hanya 1 meter, sekarang udah 2,5 meter dan subur sekali. 2,5 meter belum apa-apa sudah punya anak 2. Jadi tunasnya dari bawah itu udah 2. Itu menarik sekali. Jadi saya senang melihat itu. Itu cara menghindari stres juga. Ya enggak usah kita mahal-mahal ya. Kalau orang-orang barat atau orang kita yang tua, yang banyak uangnya, memang pergi ke Bali ya, cari rumah-rumah ya. Saya pernah di Perth, di Australia Barat. Saya lihat itu panti jomponya itu mewah sekali, seperti di hotel ya. Dan di sana memang ya karena mungkin peradaban barat atau budaya barat tidak masalah kalau mereka saling kenal ya, kadang pacaran saya lihat. Oke, ya enggak ada masalah ya. Kalau di sini kan enggak. Jadi di sini biasanya panti jompo dipisah antara perempuan laki-laki. Kalau di sana enggak itu. Saya lihat ya, dan mereka enjoy di sana ya. Jadi oleh karena itu saya kira yang paling penting dari semuanya adalah kesiapan mental. Jadi mindset kita ini harus kita rubah sekarang. Jadi kita ini di era digital ya, sudah bukan era sepur lempung, era-era yang lama dulu, yang keluarga masih guyup begitu ya, masih ada keluarga besar begitu ya, bukan nuclear family, jadi keluarga yang cukup banyak ya, tinggal di satu rumah. Sekarang ini kan biasanya satu keluarga sudah bapak, ibu, dan anaknya ya. Jarang sekali orang tua sekarang ikut anaknya ya. Nah, karena tidak ingin merepotkan. Tapi ini kan budaya barat sebenarnya. Ya mudah-mudahan kita masih bisa seperti itu. Misalkan kalau kita sering ke masjid, ketemu lansia yang lain, kan ada teman ya, teman berbagi macam-macam. Itu masih oke ya. Jadi di sini agak lumayan, tetapi masih banyak juga orang yang di kota-kota besar yang kesepian ya, merasa kesepian, merasa terlantar, walaupun ada banyak keluarganya sekitarnya ya, mungkin karena mereka pada sibuk ya. Jadi di kota besar kan biasanya anak-anak pagi udah pergi ke sekolah ya, anaknya bapaknya udah ngantor dan sebagainya, jadi sepi akhirnya. Tapi sebenarnya yang paling penting di era digital ini bagi manula itu jangan sampai kita terlalu serius. Ya kita misalkan kalau main media sosial itu terlalu serius. Kalau bisa hindarilah. Kalau saya oke aja, saya ini memang suka sekali ya di medsos ya. Jadi Facebook saya itu lebih dari 6.000 followers ya. Saya punya YouTube channel juga, kemudian punya Instagram. Ya saya senang aja, tapi tidak mengganggu. Dan kemudian harus ada literasi, karena kita ini kan orang-orang timur yang baru dilanda oleh digitalisasi. Jadi IT ini baru datang ke kita ya sekitar sebelum tahun 2000-an ya. Ini sudah 23 tahun ini begitu canggihnya alat-alat IT itu ya. Jadi
itu bahaya kalau kita ini tidak literasi. Semua berita-berita dari media sosial dicerna begitu aja, terutama di politik ya. Nanti akan saya bahas sendiri. Bagaimana mencerna informasi-informasi tentang politik ya. Walaupun saya ikutin terus karena saya ini kan dosen di Fakultas Ilmu Sosial Politik, jadi saya harus ikutin. Walaupun saya sekarang sudah tidak menjadi partisan ya, tidak ikut membela satu capres, tetapi saya masih ikut terus. Dan alhamdulillah saya bisa menjaring ya, atau menyaring apa-apa yang ini penting untuk dibahas atau dibaca, untuk ditonton di YouTube itu tentang politik. Tapi hati-hati, kalau tidak siap itu bisa stres, bahkan bisa waduh mengerikan itu ya. Jadi sekarang ini ada banyak orang yang tahu-tahu meninggal ya di jalan, kadang-kadang waktu menyetir mobil itu tahu-tahu mendadak jantungnya tidak bergerak, itu ada mulai banyak. Hati-hati ya, hati-hati. Makanya kan kalau di negara-negara seperti Cina itu internet kan dibatasi. Karena ada banyak kejadian, anak-anak pun bisa stres. Karena dia main game, kemudian tidak punya uang, akhirnya mencuri. Bahkan ada yang di Cina, satu peristiwa, anak itu membakar rumahnya gara-gara tidak diberi uang untuk main game. Nah ini kan berbahaya sekali. Nah di Indonesia kan bebas. Ya pornografi misalnya, itu mengerikan ya. Pasangan-pasangan muda itu kalau lihat pornografi itu dikira seperti itu tidak rekayasa ya, seperti adanya, akhirnya meniru, dan itu bahaya sekali, sangat bahaya. Itu membuat stres juga, karena setelah lihat pornografi beda dengan yang aslinya ya, istrinya mungkin kok tidak seperti bintang porno yang di video itu. Ini kan berbahaya, akhirnya macam-macam permintaannya. Oleh karena itu tolong hati-hati, harus ada literasi ya, harus ada pendidikan atau pembelajaran tentang bagaimana bermedsos aman ya, bermedsos yang ceria, bermedsos yang berguna, bukan ngawur begitu ya. Semua informasi dicerna, di sana ada misalkan tip-tip kesehatan yang berbahaya sekali tentang kesehatan seks misalkan itu ya, penjualan kapsul-kapsul yang untuk kekuatan seks itu berbahaya sekali. Hati-hati ya, bisa berbahaya itu. Kalau saya lihat di negara barat dulu memang ada shop seks ya. Di sana ada banyak macam-macam alat-alat seks dan juga obat-obat itu. Tapi di sini jarang, masih sudah ada tapi jarang sekali. Dan itu harus hati-hati. Jadi itu bermedsos sekali lagi harus hati-hati. Jangan sampai kita itu memakan hoax ya. Jadi hoax itu dianggap benar. Akhirnya apa yang terjadi? Stres ya. Ikutin hoax itu, padahal itu hoax ya. Ini bahayanya kalau bermedia sosial tidak punya literasi ya, tidak punya kepahaman, kefahaman tentang isi daripada media-media sosial itu ya. Jadi oleh karena itu literasi penting sekali ya. Saya lihat teman-teman saya, dosen-dosen di prodi komunikasi sudah melakukan hal-hal seperti itu, yang memberikan pencerahan-pencerahan, penjelasan-penjelasan kepada orang-orang supaya bermedsos yang baik. Saya kira itu untuk sementara ini, mudah-mudahan ini penting. Jadi sekali lagi saya simpulkan bahwa mindset ini harus penting, betul-betul diputar segini rupa, di setel ya, di setting, sehingga mindset kita siap menghadapi era digitalisasi ini. Oke, saya kira cukup. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.